Sebuah mahakarya senilai 2,79 triliun rupiah sedang dikebut siang malam. Ini bukan sekadar jalan layang biasa. Ini adalah flyover Sitinjau Lawik, sebuah mega proyek yang diproyeksikan menjadi katalis utama pertumbuhan ekonomi regional yang akan mendongkrak produk domestik regional bruto PDRB Sumatera Barat melalui efisiensi transportasi makro. Mega proyek ini sempat diwarnai drama. Di awal pembangunannya, pengerjaan sempat dihambat oleh aksi protes dan penolakan dari oknum masyarakat setempat. Alasan dibalik resistensi ini, salah satunya berakar dari keresahan warga sekitar terkait dampak lingkungan industri, mulai dari polusi debu hingga kekhawatiran alih fungsi lahan hijau di kawasan Lubuk Kilangan. Beruntung, lewat mediasi ketat, penegakan hukum, serta komitmen analisis dampak lingkungan AMDAL yang ketat, isu ini berhasil diredam. Lahan kini telah bebas 100% dan pengerjaan fisik telah menembus angka di atas 18%. Konstruksi harus tetap jalan karena selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga akan menyelamatkan banyak nyawa. Tikungan tajam Panorama 1 yang digantikan flyover ini telah menjadi momok menakutkan. Selama bertahun-tahun, jalur ini mencatatkan angka kecelakaan yang mengerikan akibat truk blong atau gagal menanjak. Puluhan insiden tragis setiap tahunnya telah merenggut banyak korban jiwa dan kerugian materi iltak ternilai di jurang Sitinjau Lawik yang menganga. Tanjakan ekstrem, jurang menganga, dan raungan mesin truk-truk raksasa. Itulah wajah sehari-hari Sitinjau Lawik, rute maut sekaligus salah satu urat nadi ekonomi utama Sumatera Barat. Urgensi flyover ini kian mendesak seiring rencana besar dari dunia pertambangan. PT Bukit Asam PTBA sedang mematangkan proses reaktivasi kawasan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto yang ditargetkan mulai menambang kembali lewat sistem open pit pada akhir ke 2026. Secara ekonomi daerah, reaktivasi ini tidak hanya menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal di Sawah Lunto, tetapi juga menghidupkan kembali ekosistem bisnis mati suri dan menyumbang pendapatan asli daerah PAD yang besar. Transportasi batubara masif menuju gerbang ekspor Pelabuhan Teluk Bayur di Padang kini punya kepastian jalur, menjamin arus kas daerah tetap berputar kencang tanpa hambatan macet di jalur lama. Bagi daerah penghasil-hasil alam seperti Solok, flyover ini adalah penyelamat ekonomi tani. Pasokan sayur mayur, cabai, dan komoditas hortikultura kini bisa sampai ke pasar Kota Padang tanpa risiko pembusukan di jalan akibat macet horor dan biaya transportasi lebih murah. Harga pangan di tingkat provinsi menjadi lebih stabil, inflasi daerah dapat ditekan, dan kesejahteraan petani di kabupaten penyangga meningkat drastis. Bukan rahasia lagi jika Sumatera Barat dikelilingi oleh daerah penghasil sawit melimpah seperti Darmasraya dan Sijunjung. Tapi tahukah Anda, beban Sitinjau Lawik ternyata sudah berskala regional. Truk-truk tangki CPO berkapasitas puluhan ton dari provinsi tetangga, seperti Jambi, juga melintasi jalur ini. Mereka bergerak dari pedalaman lintas tengah Sumatera, membawa minyak sawit mentah menuju salah satu gerbang ekspor di bagian barat pulau ini, Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Selain komoditas, wisatawan domestik dari arah Jambi, Palembang, dan Bengkulu tidak akan ragu lagi menyewa bus pariwisata besar. Hal ini dipastikan meningkatkan tingkat hunian hotel occupancy rate, menghidupkan restoran, dan menggerakkan ekonomi kreatif di berbagai kabupaten atau kota tujuan dan yang dilewati. Bayangkan apa yang terjadi jika truk tangki bermuatan sip, truk logistik, truk sayur Solok, wisatawan dan pengguna jalan lainnya terjebak bersamaan di tikungan. Maut Sitinjau Lawik saat hujan deras, taruhannya bukan cuma keterlambatan pengiriman, tapi juga keselamatan nyawa para driver dan penumpang. Disinilah flyover Sitinjau Lawik hadir sebagai penyelamat. Jembatan layang ini bukan sekadar proyek lokal.
melainkan infrastruktur strategis nasional yang akan mengamankan rantai pasok, ekspor, menekan biaya operasional angkutan antar kota dan provinsi, sekaligus memastikan denyut nadi ekonomi Sumatera tetap berputar. Di balik semua potensi besar ini, Sumatera Barat sebenarnya sedang menghadapi sebuah paradoks besar. Ranah Minang ini kaya akan hasil bumi, luar biasa indah alamnya, dan punya potensi pariwisata kelas dunia. Tapi faktanya, data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2025 kemarin justru berada di titik yang mengkhawatirkan. Hanya tumbuh 3,37%. Angka ini menempatkan Sumbar di posisi salah satu yang terkecil di seluruh pulau Sumatera. Pertanyaannya, kenapa bisa melambat? Salah satu akar masalah utamanya adalah melemahnya fondasi konektivitas dan tingginya biaya logistik daerah. Disinilah kita melihat gambaran besarnya. Potensi hasil alam yang melimpah dan keindahan pariwisata ini sebenarnya bisa melesat maksimal jika ditopang oleh infrastruktur jalan yang memadai. Pembangunan flyover Sitinjau Lawik bukan sekadar urusan mempermudah truk menanjak. Lebih jauh dari itu, jembatan layang ini adalah investasi masa depan untuk memotong biaya logistik yang mahal, mempercepat perputaran uang, meningkatkan daya saing investasi, dan memacu kembali roda ekonomi Sumatera Barat agar bisa berlari mengejar ketertinggalan. Lambatnya, proyek lainnya harus menjadi pelajaran keras. Pembangunan flyover Sitinjau Lawik tidak boleh lagi berjalan dengan ritme lambat yang sama. Jembatan layang ini bukan sekadar urusan mempermudah truk menanjak, melainkan investasi masa depan untuk memotong biaya logistik yang mahal, mempercepat perputaran uang, dan memacu kembali roda ekonomi Sumatera Barat. Sudah saatnya pemerintah bergerak cepat, tegas, dan tanpa kompromi, agar kekayaan alam ranah Minang tidak lagi tersandera oleh buruknya infrastruktur jalan. Lihat saja rekam jejak pembangunan di ranah Minang. Untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Padong Sisinsin sepanjang 36 km saja, pengerjaannya harus berjalan bertahan-tahan akibat masalah pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Bahkan, penyelesaiannya baru menunjukkan titik terang setelah ada campur tangan langsung dari Menko Infrastruktur AHY yang turun ke lapangan demi memastikan urusan pembebasan lahan. Tol Padang, Sisinsin Clean and Clear. Secara regulasi, urusan pendekatan ke masyarakat adat, penyelesaian ganti rugi, hingga negosiasi persil tanah adalah tugas utama gubernur dan bupati sebagai penguasa wilayah. Tapi minimnya ketegasan, lambatnya birokrasi lokal, dan absennya komunikasi yang intens membuat proyek bernilai triliunan rupiah tersandera bertahun-tahun. Jika untuk mengetuk pintu rumah warga saja harus menunggu pejabat setingkat menteri turun ke lapangan, publik tentu berhak menilai bahwa kepemimpinan daerah di Sumbar sedang macet dan kehilangan taringnya dalam mengeksekusi pembangunan. Bagian ini menunjukkan realita birokrasi di Indonesia, di mana ekosektoral Pemda seringkali menghambat pendanaan masif yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Lucunya, di tengah lambatnya pembangunan infrastruktur tersebut, sempat muncul opini dari sebagian tokoh yang berpendapat kalau kehadiran jalan tol justru akan mematikan ekonomi warga di sepanjang jalan nasional. Sebuah logika yang dinilai sebagian besar masyarakat justru terbalik dan menggelitik. Faktanya, mereka lupa membaca data logistik dasar, memisahkan jalur truk raksasa ke jalur tol atau flyover justru akan menyelamatkan jalan nasional. Jalan nasional akan menjadi jauh lebih aman, bebas macet, dan ramah bagi kendaraan pribadi, angkutan umum, serta para wisatawan. Ketika jalan nasional nyaman dilewati tanpa beang-beang truk tronton yang mogok, warung nasi, pusat perbelanjaan, dan UMKM lokal di sepanjang jalan nasional justru akan tumbuh lebih hidup karena ramai dikunjungi pembeli yang merasa aman berkendara. Coba kita lihat contoh nyata pada video ini. Kebetulan, saat video ini diambil, tidak terlalu banyak truk raksasa yang
berlalu lalang. Tidak ada truk patah khas atau remblong yang melintang menghalangi jalan. Waktu tempuh dari Indarung menuju Lubuk Selasih ternyata bisa dipangkas drastis menjadi hanya 30 menit saja. Sangat kontras dengan hari biasa yang bisa memakan waktu berjam-jam akibat macet total. Logika kelancaran inilah yang akan terjadi jika proyek Jalan Tol Cicincin hingga Bukit Tinggi nantinya benar-benar selesai dan bisa dilewati oleh truk-truk bermuatan berat. Ketika kendaraan besar beralih ke tol, waktu tempuh di jalan nasional otomatis akan menjadi jauh lebih singkat, aman, dan menyenangkan. Para pengguna jalan yang berniat berwisata justru akan sangat senang melewati jalan nasional yang asri. Mereka bisa berkendara dengan santai, tanpa stres, dan bebas singgah di ikon-ikon wisata kuliner maupun alam yang bertebaran di sepanjang jalan nasional. Mereka bisa berkendara dengan santai, tanpa stres, dan bebas singgah di ikon-ikon wisata kuliner maupun alam yang bertebaran di sepanjang jalan nasional. Sementara itu, jalan tol akan menjadi jalur khusus bagi pengendara logistik dan pribadi yang memang sedang buru-buru mengejar waktu dan tidak berniat singgah. Jadi, jalan tol tidak mematikan ekonomi, melainkan membagi peran jalan agar semuanya berfungsi maksimal. Satu hal yang sering luput dari analisis adalah fakta bahwa wisatawan itu selalu berkejaran dengan waktu yang terbatas. Ketika liburan ke Sumatera Barat, mereka hanya punya waktu beberapa hari dan terpaksa memprioritaskan sedikit tempat saja. Karena takut habis tua di jalan akibat macet. Nah, disinilah keajaiban infrastruktur jalan yang bagus bekerja. Ketika jalan nasional bebas hambatan truk raksasa dan flyover Sitinjau Lawik dan tol sudah memangkas waktu tempuh, pengalaman berkendara wisatawan akan meningkat drastis. Perjalanan yang lancar memberikan efisiensi waktu yang luar biasa. Efek dominonya, wisatawan kini punya sisa waktu ekstra untuk menjelajah lebih jauh. Tempat-tempat wisata baru yang tadinya sepi karena aksesnya macet, sekarang punya kesempatan emas untuk dikunjungi. Pelaku usaha kuliner, kerajinan, dan penginapan lokal yang selama ini tersembunyi, kini diberikan panggung yang adil untuk ikut merasakan manisnya kue pariwisata. Infrastruktur yang matang tidak pernah membunuh ekonomi. Ia justru memperluas jangkauan rezeki bagi semua orang. Infrastruktur bukan sekadar beton dan jalanan yang membentang. Ini adalah urat nadi yang menghubungkan setiap potensi dan membangun masa depan kita bersama. Bersama infrastruktur yang baik, kita tidak hanya membuka akses, tetapi juga membuka jalan menuju ekonomi yang lebih tangguh dan kesejahteraan yang merata. Mari terus kawal pembangunan negeri demi Indonesia yang lebih maju. Pembangunan ini bukan sekadar tentang hari ini, melainkan fondasi warisan untuk generasi mendatang. Silahkan sampaikan pendapat Sanak di kolom komentar. Baru sadar kalau jalan ini lumayan ramai tapi tidak macet, dan ternyata Motuba keren dan driver jago Jeni yang bikin cepat sampai.